Yeah. Yeay. Oke, shalom semua, selamat pagi untuk saudara kita pada hari ini. So, hari ini kami akan membentangkan tentang daripada tajuk yang sudah diberikan yaitu masa. Masa. Oke, kumpulan kami terdiri pada Pastor Timothy, saya, Mazaki, Pedron, dan juga Ibu Esther lah. Oke, so pembicaraan ini banyak yang kita sudah lakukan masa minggu lalu. Kita sudah melakukan kebaikan semuanya telah memberikan masukan lah. So daripada perjalanan kami ini yang telah kami dapatkan lah, yang kami dapat bincangkan bersama-sama. Oke, masa. So bagi kita semua, saya percaya setiap daripada kita tahu bahwa masa itu sangat berharga. Setiap orang diberikan masa yang sama. Semua orang diberikan masa 24 jam. Tidak ada yang 24 jam 5 menit kan, tidak yang 24 jam 6 menit, tidak pun 23 jam. Semua diberikan masa yang sama. Selagi kita masih ada di dunia, selagi kita masih ada di bumi ini, semua orang diberikan masa yang sama. So, sebab itulah kenapa kita harus menggunakan masa yang sebaik mungkin. So, mungkin dapat persoalan, apakah manfaat masa? Kenapa akan manfaat untuk masa yang ada untuk kita sendiri, ataupun untuk orang yang lain? Seperti kita lihat daripada Efesus 5 ayat 15 sehingga yang ke-16, saya bacakan untuk setiap daripada kita yang ada di sini. Itu Efesus 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 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Hiduplah dengan hati-hati, bukan seperti orang tidak arif, tapi sebagai orang bijaksana. Dan pergunakanlah setiap peluang atau setiap masa dengan sebaiknya, karena ini adalah zaman yang durjana. Oke, so di dalam Efesus 5 ayat 15 16 adalah kita harus bijak untuk menggunakan masa yang Tuhan berikan dengan setiap daripada kita. Jangan kita terlalu bebal dan kita terlalu degil, tapi hendaklah kita berpikir seperti orang yang bijaksana. So di dalam tajuk masa ini, di dalam pelayanan dan juga pelayanan misi kita kepada orang lain, apa yang kita boleh kaitkan di dalam hidup kita untuk orang lain, untuk diri kita sendiri juga. So yang kami bentangkan tentang masa adalah bagaimana untuk arif, bagaimana untuk lebih bijak menggunakan masa. Apakah penggunaan masa itu untuk kita? Yang pertama adalah yang kita berikan adalah beri masa untuk orang lain. So, seperti yang kita tahu, ramai orang di luar sana, mereka memerlukan masa kita. Banyak orang di luar sana memerlukan masa kita. Jangan kita gagal menggunakan masa kita kepada orang lain. Seperti kita lihat pada Lukas 10 ayat 20 sampailah 37. Orang Samaria yang murah hati. Oke. Kita boleh lihat daripada Lukas 10 ayat 25 ayat 37 ini adalah tentang cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Macam mana ada satu orang yang sedang memerlukan bantuan, dan juga ada beberapa imam, ada orang imam limpas dia, tengok dia, saya terlalu lambat sudah untuk pergi, untuk beribadah, dikatakan sudah tidak bantu orang itu. Pada seorang Lewi ataupun seorang orang yang arif, pada orang yang bertingkat tinggi, pendidikan tinggi masa itu, mereka tidak ada masa untuk membantu orang ini. Sampailah datang seorang Samaria, kayak yang murah hati. Orang Samaria ini mempunyai background yang orang yang mereka benci, orang yang tidak mereka suka, tapi dia punya masa untuk membantu orang ini. Bukan sangat membantu dia juga membayar, bahkan memberikan dia tempat penginapan supaya dia terus dirawat dan sebagainya. So, dalam dalam kita menggunakan masa kita harus menggunakan masa bukan setakat untuk diri kita sendiri saja, tapi kita gunakanlah masa untuk membantu orang lain dalam kehidupan kita, apapun saja. Lepas itu, yang kedua adalah kita harus menggunakan masa supaya tidak meluaskan peluang. Nah, orang arif ataupun orang bijaksana selalu menggunakan peluang yang ada. Sebab kita tahu peluang tidak selalunya ada. Ada masanya peluang itu hanya datang sekali saja. Oleh itu kita perlu menggunakan masa dengan bijaksana seperti orang yang bijaksana. Kita lihat dalam Kolose. Kita boleh baca dalam kitab Kolose 4 ayat 5 hingga 6. Dia katakan, dekatilah orang luar dengan bijaksana
Gunakanlah setiap peluang dengan baik. Perkataanmu hendaklah sentiasa penuh dengan kasih karunia, digarami kebijaksanaan, supaya kamu tahu menjawab setiap orang dengan sewajarnya. So, di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus hikmat, kita harus bijak untuk mencari peluang yang ada. Contohnya mungkin saya itu kenapa mungkin di dalam kehidupan kita kita sudah diberikan kebijaksanaan untuk mengatur masa kita, kayak mengatur bila waktu kita tidur, bila waktu kita melakukan pelayanan, bila waktu untuk kita ada masa saat teduh, bila waktu untuk kita menginjil, bila waktu untuk kita melakukan dan sebagainya. Oke, okay? Tapi kita tahu walaupun di dalam masa kita yang sudah fix, kita sudah fix masa kita, itu tidak boleh terlalu oke, ini sudah masa saya tidak boleh buat benda-benda yang lain. Oh, ini sudah masa saya tidak boleh melayani jiwa yang ada di sana. Gitu. Oh, bukan masa saya, bukan time saya untuk melayani orang. No, tidak boleh macam itu. Kita kena menggunakan peluang yang ada. Kita tahu masa yang kita ada itu sudah kadang-kadang sudah fix, tapi jangan disebabkan kita terlalu fix dengan masa kita sehingga kita lupa untuk mencari peluang ataupun untuk menggunakan menangkap peluang yang sedia ada untuk melayani orang di sekeliling kita dan juga sebagainya. So masa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu kita harus bijak untuk menggunakannya, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. So ini mungkin ada persoalan untuk persoalan yang akan saya soalkan kepada saudara kita lah. Bagaimana kita menggunakan masa kita? Seperti kita lihat daripada Efesus 5 ayat 15 hingga 16, setiap kita diberi masa 24 jam setiap hari. Nah, dan itu adalah terpanggil ataupun terpulang kepada setiap daripada individu kita untuk kita menggunakan masa dengan bijaksana. Oke, okay? Kita dapat kesaksian yang kita selalu dengar, kayak macam mana dalam kehidupan kita sendiri, atau setiap daripada kita yang ada di sini, okay, memberitakan Injil kita gunakan masa sebaik untuk melayani orang, untuk melayani jiwa-jiwa kita. Amin. So mungkin ini adalah penutup kita. Ini adalah penutup yang ingin saya kongsikan lah. Ini kesimpulan yang kami telah telah kami bincangkan bersama-sama. So siapa kita pada hari ini? Oke, okay? Siapa kita pada hari ini adalah karena ada orang lain yang sanggup memberikan masa untuk kita. Demikian juga kita harus memberikan masa untuk orang lain. Setiap kita di sini saya percaya kita semua dijangkau oleh mungkin daripada rekan-rekan kita, mungkin daripada pastor, dan orang-orang yang kita mungkin tidak kenal. Nah, orang-orang yang memperkenalkan Yesus kepada kita itu mempunyai perkara yang sama. Mereka semua ada masa mereka sendiri. So itu masa yang mereka guna itu untuk melayani kita, memberitakan Injil kepada kita. Itu yang menentukan siapakah kita pada hari ini. So ini adalah sedikit batangan daripada kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kemasukan daripada tim-tim saya ataupun soalan boleh berikan masukan. Itu saja. Oke, Pastor. Saya rasa Johnny sudah cover everything. So itu saja daripada kita, Pastor. Ya ke? Kita emphasizekan dua saja, yaitu orang memerlukan masa kita. That means orang di luar sana memerlukan masa kita, dan yang kedua kita harus menggunakan peluang yang ada. So kita harus menggunakan peluang yang kita dapat, dan satu lagi yang kita harus selalu ingat, orang di luar sana memerlukan masa kita. So bila kita invest kita punya masa kepada orang lain, satu hari nanti dia akan berhasil. Jadi dalam kumpulan kita bincang pasal satu kesaksian adalah kesaksian saya. Kalau 35 tahun yang lalu orang yang memimpin saya, kalau dia tidak meluangkan masa dia kepada saya, Ya. mungkin saya tak ada Amen. mungkin lain haluan saya lah. Jadi itu satu contoh yang living testimony. Okay, itu saja Pastor. Thank you. Very good. Very good. Lagi ada siapa dari kumpulan satu ingin menambah apa yang Johnny ataupun Timothy dah berkongsi? Kalau tidak, yang lain ada tak soalan-soalan nak tanya?
bagi saya okey, kalau tak ada okey. Bagi saya ada beberapa cadangan lah. Johnny ya, cadangan sahaja. Saya tahu apa yang kamu bentangkan tadi memang bagus, ya, to the point. Tapi hanya ada beberapa cadangan. Kalau boleh, ya, boleh membuat pembentangan dengan lebih, more complete. Ya, nombor satu, mungkinlah kita boleh taruh apa tu, what is the word? Boleh taruh quotation. Apa tu quotation ah? Quotation. Eh, Quote. kata kota, Kota. Quotation ah. kata-kata. Oh, Kata-kata quotation. quotation. Oh, Ada kalanya ada quotation dari orang lain. Petikan, Orang yang petikan. petikan ah. Oh ya, petikan. Ya. Saya pernah dengar, ya. Everybody has 24 hours a day. We have the same number of days. We have same number of hours a day, but not everybody has the same number of days. Tiap-tiap orang mempunyai 20 jam yang sama, masa yang sama, tapi tak ada hari yang sama. Ya, ada orang meninggal masa muda, meninggal, just a thought. Supaya kita, ada kalinya kita apa dia kata, we got to count our days lah. Menarik. We can do that. Alright. Dan okey, ada satu cadangan juga, Johnny, kerana ini online lah. Kalau buat PowerPoint, tengok siapa lah untuk menjimat masa. Alright. Ada kalanya scripture ayat-ayat lah, saya akan taruh penuh. Put down the verse. So that supaya orang mereka tidak payah untuk buka Alkitab lah, semualah. Kalau masa terhad, ya, kalau ada banyak masa, okay, fine. Mereka juga harus buka Alkitab. Kerana PowerPoint dah menolong kita, ya, kita boleh membuka ayat-ayat, ataupun kita boleh ada gambar mah. Kalau kita taruh Efesus 2, 3 ke apa ke, Google Image banyak cantik. Kita boleh taruh dan orang pun fresh lah. Oh ya, satu. Alright. Dan juga Johnny, ingat okay, bagi semua juga ingat, ya, PowerPoint kalau boleh background jangan taruh putih. Alright. Background jangan taruh putih. Kenapa? Dia ada kalanya silau. Kalau kita pandang putih dengan masa yang lama, 20 minit ke 15 minit mata kita akan tired. We get tired, letih. Kita akan letih pandang pada background yang putih. Taruh macam saya lah. Kalau saya taruh biru, hitam, dan perkataan sana putih ataupun kuning. Dia berlainan. Kalau terlalu lama lah, ataupun kita boleh tukar warna. Slide ini biru, slide itu merah, slide itu. Jangan guna warna-warna yang cerah, supaya mata tak tired. We get tired very easily. Okay. Mungkin ada lagi satu yang saya nak beritahu. Kalau boleh, sebelum penutup, Johnny juga beritahu, okay, masa itu penting. Kita harus luangkan masa bagi orang, kan? Right? Langkah-langkah macam mana? Macam mana saya boleh melakukan? Apa yang boleh saya melakukan? Langkah-langkah. Boleh tak ambil keluar setengah jam sehari ke, 15 minit sehari ke, apa ke, kita boleh memberi cadangan macam mana menggunakan masa kita dengan dengan baiklah. Kita beri cadangan, step, langkah-langkah. Bagus. How you think? Okay dah semua? Johnny okay ya? Okay ya? Okay. Tetapi Johnny, Johnny great Johnny terpulang pada mereka semualah.
Okay, kamu semua dalam chat lah taruh kalau Johnny persembahan semua bagus taruh A, kalau tidak bagus taruh D. Itu saya akan grade dengan Johnny. Tak lah, gurau aja. Terkejut dia, ayo.